Saudara Munarman juga tidak pernah mengetahui siapa penggagas seminar, siapa narasumber, siapa peserta yang diundang, dan afiliasi narasumber lainnya ataupun afiliasi pemilik pondok pesantren tempat seminar tersebut diadakan. Dengan demikian, rekam jejak sebagaimana diuraikan di atas, maka sungguh sangat tidak masuk akal, sehat dan sangat mustahil apabila saudara Munarman terlibat dalam gerakan terorisme, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, saudara Munarman SH. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman SH segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Penetapan dan penahanannya kita terima, tetapi surat penetapan tersangkanya tidak kita terima. Kenapa? Karena penangkapan dan penahanannya tertanggal kemarin, tapi penetapan tersangkanya tanggal 20. Saya diminta menandatangan terkait hal tersebut kemarin, kita menolak. Karena Munarman dari dulu dianggap sebagai orang yang harus disingkirkan karena terlibat FPI segala macam gitu. Tapi kita ingin sebetulnya memperlihatkan pada publik bahwa persoalan ini tentu terkait dengan Habib Rizik, terkait dengan FPI, terkait dengan politik Islam, terkait dengan macam-macam. Jadi ini satu panggung besar yang Munarman kebetulan dihadirkan di dalam scene hari ini. Fondamen dari seluruh peristiwa, mulai Habib Rizik, lalu kilometer 50, akhirnya Munarman. Ini betul-betul satu paket untuk pengendalian sebetulnya. Jadi sebelum segala macam opini berkembang, tentu kekuasaan dalam hal ini kepolisian berupaya untuk memfokuskan apa sebetulnya inti dari hiruk pikuk soal politik Islam tuh. Jadi dengan menahan Munarman, maka ada headline baru bahwa Munarman terlibat teroris, kan kira-kira itu. Penahanan ini juga kami mendesak pihak kepolisian untuk sesuai ketentuan perundang-undangan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari tersangka, baik dalam penahanan, penangkapan maupun proses-prosesnya. Karena tidak lupa salah satu unsur penting dalam hak asasi manusia adalah mendapatkan pendampingan hukum, ya, mendapatkan pendampingan kuasa hukum dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di tingkat penyelidikan. Sahabat minta polisi hentikan kriminalisasi dan segera bebaskan Munarman. Koalisi yang mengatasnamakan diri sebagai sahabat Munarman meminta pihak berwenang untuk tidak melakukan kriminalisasi terhadap Munarman dan membebaskannya. Sahabat Munarman ini terdiri dari para tokoh agama Islam, Habib, aktivis Islam, serta para pengacara. Mereka pun telah menyatakan sikap terbuka untuk mendukung mantan Sekretaris Umum FPI tersebut. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, saudara Munarman, kata Juju Purwantoro, perwakilan sahabat Munarman saat membacakan pernyataan sikap di Masjid Baitur Rahman Saharjo Tebet, Jakarta pada Rabu kemarin. Juju yang juga kuasa hukum Munarman mengatakan mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap saudara Munarman segera dihentikan dan membebaskannya dari tahanan. Juju juga meminta agar pihak berwenang agar menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan terorisasi terhadap ajaran agama maupun pemuka agama apapun di Indonesia. Dan seperti diberitakan, Munarman telah ditangkap Densus 88 anti teror di rumahnya di Pamulang pada 27 April 2021 lalu. Munarman diduga menggerakkan orang lain atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sementara Kabag Penum di Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan membeberkan perkembangan kasus terorisme yang melibatkan Munarman. Dia mengatakan berkas perkara dari mantan Sekretaris Umum FPI itu telah dikirimkan lagi ke Jaksa Peneliti setelah sebelum dikembalikan ke penyidik dari Densus 88 anti teror. Pengembalian berkas itu dilakukan karena Jaksa Peneliti menganggapnya belum lengkap.
Dia pun mengatakan penyidik telah melengkapi berkas tersebut sesuai dengan arahan dari jaksa peneliti. Dia mengatakan bahwa jika setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, maka kasus ini akan bergulir ke tahap selanjutnya. Tahap tersebut adalah pelimpahan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti. Menurut Kombes Ramadan, beberapa tambahan yang dilengkapi antara lain berkas pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan. Mereka adalah mantan petinggi FPI yakni Habib Rizik Syihab, mantan Ketua Umum FPI Sobri Lubis, hingga pengurus FPI lainnya Haris Ubaidillah. Sementara saksi tambahan lain yang bakal diperiksa terkait kasus Munarman ini antara lain tersangka teroris yang telah menghuni rutan Cikeas. Dan sebagaimana diketahui Munarman ditahan lantaran diduga terlibat dalam kegiatan terorisme di Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Polri menyebut mantan ketua YLBHI itu ikut dalam proses baiat ISIS terhadap sejumlah orang. Salah satu yang menghebohkan adalah dugaan baiat anggota FPI Makassar pada tahun 2015 lalu, di mana video yang menampakkan keberadaan Munarman di lokasi baiat tersebar luas di media sosial. Berkas tersangka kasus dugaan terorisme Munarman telah dilimpahkan kepada Kejaksaan. Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan, pengembalian berkas perkara mantan pentolan FPI ini dilakukan setelah tim penyidik Densus 88 anti teror dengan mengikuti sejumlah masukan dari Kejaksaan. Sementara pengacara mantan Ormas FPI Aziz Yanuar menilai Munarman tidak pantas diperkarakan dan ditahan dalam kasus ini. Aziz mengatakan berdasarkan bukti yang dimilikinya, Munarman justru menolak aksi terorisme. Terkait upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh Munarman atau untuk Munarman, Aziz enggan memberikan tanggapannya. Diketahui JPU sempat mengembalikan berkas perkara dugaan terorisme mantan Sekum Front FPI Munarman karena Polri belum memeriksa Rizik Syihab. Polri telah mengirimkan kembali berkas itu kepada JPU pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara perwakilan DPP Front Persaudaraan Islam atau FPI Ustadz Syahid Joban akhirnya bersuara dalam kasus Munarman. Ustadz Syahid mengatakan FPI bisa dibilang sebagai pihak yang paling mendapatkan ujian. Akan tetapi sebenarnya kasus Munarman ini adalah ujian bagi semua. Perwakilan FPI ini lantas bersyukur bahwa saat ini dirinya melihat masih banyak orang yang teguh membela kebenaran. Ustadz Syahid pun berpesan, ketahuilah Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dan lurus terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi terima kasih banyak yang masih berada di jalan kebenaran, ini hanya Allah yang bisa membalasnya, kata Ustadz Syahid. Seperti diketahui para habib, ulama, pengacara hingga pimpinan Ormas Islam merespon soal perkembangan terbaru kasus Munarman. Mereka pun mengutuk keras terorisasi terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Permintaan habaib, ulama, pengacara sampai aktivis Islam, Pak Jokowi bebaskan Munarman. Sahabat Munarman mendesak Presiden Jokowi untuk memperjelas status mantan Sekretaris Umum atau Sektum FPI Munarman yang kini ditahan terkait kasus dugaan terorisme. Bila kasusnya mengada-ngada, mereka meminta agar pemerintah segera membebaskan Munarman dari segala tuduhan. Hal ini disampaikan sejumlah orang yang menamakan kelompok tersebut adalah sahabat Munarman dari sejumlah kalangan masyarakat. Ada habaib, ulama, pengacara hingga aktivis Islam. Saya kira sejak 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya status saudara kami itu. Jadi di sini lagi yang lebih menunjukkan kesewenang-wenangan dari pemerintah ini ya. Karena itu kembali lagi tadi sudah dituntut dalam pernyataan sikap kami bahwa beliau kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah, dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit ya, buktikanlah kalau Pak Munarman itu saudara kami itu segera dijelaskan statusnya seperti apa. Kata Koordinator TP3 Marwan Batubara kepada awak media di Masjid Baitur Rahman pada Rabu kemarin.